Selama ini banyak orang berpikir kalau susah BAB itu hanya soal frekuensi, nggak bisa BAB tiap hari. Padahal banyak orang nggak sadar mereka mengalami yang namanya sembelit atau susah BAB itu karena BAB yang nggak tuntas. Dan ini pun juga suatu problem karena bukan cuma soal begah tapi juga bisa mengakibatkan banyak masalah kesehatan yang lebih serius. Lalu gimana solusinya? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya ingin bahas mengenai salah satu masalah yang cukup banyak dialami oleh orang-orang, bukan cuma di Indonesia mungkin ya, bahkan orang di luar negeri. Saya juga punya banyak pasien yang mengalami masalah ini tanpa mereka sadari, karena mereka selama ini berpikir kalau kita udah BAB setiap hari kan aman ya. Nah, sebetulnya frekuensi itu memang menjadi salah satu parameter, tapi tidak bisa menjadikan satu-satunya parameter. Ini juga tergantung sama yang namanya kita frekuensi makan kita. Saya pribadi mungkin buat sobat sehat yang sering nonton udah tahu kalau saya makan itu sekarang 1 kali 1 hari omet. Nah, orang-orang seperti saya yang melakukan omet memang tidak selalu BAB setiap hari karena memang frekuensi makan. Tapi untuk orang-orang yang frekuensi makannya 3 kali sehari normal atau mungkin bahkan more than 3 times a day ya, karena yang sebetulnya dihitung makan itu adalah kita apa yang kita masukkan ke mulut ya, bukan cuma makan berat, bukan cuma makan nasi, bukan cuma makan mie atau mungkin kentang, umbi-umbian gitu ya, tergantung kita lokasinya di mana, tapi adalah kita apapun yang kita masukkan ke dalam mulut meskipun makanan cair itu namanya adalah makan. Masalahnya gini, kalau ketika kita mengalami yang namanya sembelit berulang-ulang, lalu kita menanganinya selama ini mungkin dengan hanya obat-obatan pencahar ya, atau mungkin dengan terapi-terapi invasif yang kita membuat secara keinginan ingin BAB, tapi secara temporary ya, kalau tidak ada itu kita nggak bisa punya keinginan BAB. Nah, ini yang jadi problem. Karena apa? Karena tanpa kita sadari, ini akan menyebabkan banyak sekali masalah-masalah di dalam tubuh kita yang lebih serius ya, dimana ya selama ini kan banyak orang berpikir oh ini bikin perut kita kembung atau bloating ya. Nah kemudian ya dampak yang secara langsung juga seringkali bisa bikin yang namanya basir ya, atau di istilah medis kita bilangnya hemoroid, bisa hemoroid interna bisa eksterna, bisa juga ada luka di anus ya, namanya adalah anal fissure. Kemudian juga bisa menyebabkan yang namanya divertikulosis, kantung-kantung kecil di usus besar kita ya, itu juga bisa terjadi dan itu juga nggak baik ya, karena itu juga peradangan sebetulnya. Kemudian bisa menyebabkan, ini sudah pernah saya bahas di Instagram saya, salah satunya adalah gangguan hormon. Nah, gangguan hormon ini bisa bermacam-macam ya. Jadi dominasi estrogen. Jadi kalau misalnya di wanita itu bisa menyebabkan yang namanya endometriosis, adenomiosis gitu. Kemudian menstruasi yang tidak teratur. Kemudian juga bisa menyebabkan yang namanya resistensi insulin, di mana ini sebetulnya bukan cuma ujung-ujungnya ke diabetes tipe 2 aja, tapi juga penyakit-penyakit metabolik yang lain, termasuk adalah hipertensi, penyakit jantung, stroke dan lain-lain. Kemudian hipotiroid, karena konversi tiroid itu 20% yang tiroid aktif itu juga ada di usus, bukan cuma di liver. Kemudian brain fog, ya brain fog ini susah konsentrasi gitu ya, kemampuan kognitif, kemampuan mengingatnya menurun. Nah itu juga sampai gangguan mental. Kemudian gangguan syaraf, banyak juga studi-studi ya yang sekarang mengatakan bahwa Parkinson itu, banyak orang-orang yang mengalami Parkinson ya, tahu dong Parkinson apa ya, jadi orang yang punya gangguan di syaraf itu awalnya karena mereka punya problem konstipasi atau sembelit, susah BAB. Gangguan imunitas itu banyak sekali yang diawali dari masalah pencernaan, susah BAB, sembelit. Jadi gangguan imunitas ini bukan cuma soal autoimun ya, banyak sekali orang punya masalah alergi atau yang kita mengalami eksim dan lain-lain, itu juga sebetulnya terjadinya ya bisa karena masalah pencernaan. Kemudian penyakit metabolik kronis yang sudah sering sekali saya bahas di SB30 Health, diabetes tipe 2, penyakit jantung, bahkan sampai cancer. Sebetulnya masalah terbesarnya apa sih? Ya, kalau kita bicara soal sembelit tuh ya, jadi sembelit ini konteksnya bukan cuma kita soal frekuensi ya, tapi adalah unfinished unfinished business gitu. Ya, unfinished business ketika kita ke toilet gitu. Jadi orang yang BAB-nya bisa sehari itu 2 sampai 3 kali gitu. Nah, itu penyebabnya salah satunya juga karena unfinished ya. Jadi biasanya merasa kurang tuntas, beberapa jam berikutnya ke toilet lagi untuk BAB. Selama ini kan banyak orang berpikir
kalau kita susah BAB, terutama yang frekuensinya misalnya seminggu cuma bisa 2 kali, 3 kali. Banyak orang berpikirnya, wah ini kurang serat dok, gitu. Sebetulnya bukan cuma kurang serat, penyebabnya susah BAB itu banyak. Nah, tapi kalau kita ambil akar masalahnya, sebetulnya ini penyebabnya adalah karena dysbiosis. Ya, nah buat sobat sehat mungkin yang merasa ini kata-kata yang kurang familiar, ya, saya akan kasih suatu analogi. Nah, dysbiosis itu adalah ketidakseimbangan bakteri di usus kita. Simpelnya seperti itu. Selama ini kan kita banyak mendapatkan suatu term, oh ada bakteri baik, ada bakteri buruk dok. Nah, itu sebetulnya oversimplify, sangat disimplifikasi karena sebetulnya tidak ada yang benar-benar baik dan tidak ada yang benar-benar buruk. Nah, terjadinya adalah karena apa? Karena keberagaman bakterinya itu kurang, atau mungkin kalau saya kasih analogi itu terjadi kesenjangan sosial. Jadi antara bakteri yang salah satu dengan bakteri yang lain itu terjadi yang namanya timpang ya secara mereka jumlahnya. Akibatnya apa? Nah, kalau sama kayak kita misalnya di Indonesia. Ada orang yang punya kesenjangan sosial di bidang ekonomi gitu. Akibatnya apa? Orang-orang yang punya keuangan yang kurang baik ini kan merasa sirik, merasa ada iri hati, dengki dan lain-lain. Nah, ini yang menyebabkan mereka itu ketika ada opportunity, mereka melakukan suatu tindak kejahatan. Nah, jadi sama dengan kita punya bakteri di usus kita itu kan triliunan bakterinya ya. Jadi ketika ada suatu ketimpangan, ada bakteri-bakteri yang memonopoli, akhirnya bakteri-bakteri yang tadi kurang itu ya dia menyebabkan suatu gangguan di dalam kita punya pencernaan ya. Itulah yang kita bilang namanya adalah dysbiosis. Jadi hilangnya keragaman atau diversitas dari kita punya bakteri di usus. Terus emang kenapa dok? Apa yang terjadi ketika ada yang namanya dysbiosis atau kesenjangan ya di kita punya usus itu? Yang pertama adalah terjadi yang namanya kegagalan MMC ya. MMC itu suatu singkatan ya, namanya adalah Migrating Motor Complex atau bahasa simpelnya adalah agen bersih-bersihnya di usus kita. Kenapa? Karena beberapa bakteri tadi ya yang sifatnya oportunis tadi itu dia menghasilkan yang namanya suatu gas. Gasnya namanya adalah gas metan ya, gas metana bahasa Indonesia meten ya. Nah, gas metana itu kalau dalam jumlah yang banyak mereka akan melumpuhkan otot polos usus kita yang kemudian juga akan melumpuhkan migrating motor kompleks. Jadi mereka nggak bisa bersih-bersih. Akibatnya apa? Ya kalau yang kita bersih-bersih ini kan hasil output akhirnya kan ya feses, tinja, kotoran, ya kan? Nggak bisa bersih-bersih gitu. Karena apa? Karena dilumpuhkan sama gas metana. Yang kedua, terjadi yang namanya disfungsi syaraf. Lah, emang ada syaraf dok di usus kita? Banyak ya, bahkan usus kita itu punya suatu sistem syaraf ya, kelompok sistem syaraf yang namanya adalah enteric nervous system. Ya, sistem syaraf enterik itu besar sekali di usus kita. 90-95% serotonin kita itu diproduksi di usus. Jadi serotonin itu adalah suatu neurotransmitter ya, dia adalah komunikator ya, menghantarkan pesan di kita punya usus gitu ya melalui sistem syaraf tadi itu namanya serotonin. Nah, serotonin ini juga bekerja sebagai dia itu untuk yang menggerakkan kita punya usus. Jadi kalau serotoninnya ini kurang ya atau dalam arti terlalu minim akibat disfungsi, ya disfungsi syaraf itu jadi dia nggak disconnect gitu syarafnya. Nah, ini yang menyebabkan jadi problem. Jadi pergerakannya juga terhambat. Dan juga endotoksin yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri tadi itu bisa menyebabkan peradangan pada syaraf usus kita. Yang ketiga, ya dysbiosis itu juga bisa menyebabkan suatu lingkungan yang namanya adalah lingkungan pro-inflamasi. Ya, jadi itu yang menyebabkan peradangan di usus kita. Nah, peradangan ini menyebabkan hilangnya pasukan yang melindungi usus kita. Akibatnya apa? Yang melindungi nggak ada, terjadi kebocoran ya, yang selama ini kita kenal dengan istilah leaky gut. Nah, inilah yang menyebabkan banyak masalah-masalah yang terkait dengan imunitas kita. Ya, nah
Terus gimana dok solusinya? Ya, buat orang-orang yang sudah mengalami masalah dysbiosis tadi. Nah, meskipun dalam arti dysbiosis itu kita gejalanya nggak cuma konstipasi ya, nggak cuma sembelit, banyak sekali gejala-gejala yang lainnya. Nah, cuma yang kita ingin bahas fokus kali ini adalah konstipasi dulu. Mungkin next time ya dysbiosis yang lain-lain yang arahnya ke SIBO ya, ke masalah IBS dan lain-lain akan kita bahas di video yang lain. Nah, kita fokus kali ini untuk menyelesaikan orang-orang yang punya masalah konstipasi, sembelit, susah BAB. Nah, solusi utamanya itu bukan sekedar obat pencahar ya, tapi kita perlu memperbaiki akar masalahnya. Akar masalahnya apa ya? Dysbiosis tadi itu. Ya, berarti kita perlu melakukan yang namanya restorasi ekosistem. Ya, nah, ekosistem yang ada di usus kita. Prinsip utamanya apa? Jangan cuma memaksa ya tinja kotoran buat keluar, tapi kita buat kembali keseimbangannya, homeostasis di usus ini tadi. Targetnya tentu kita pertama menghentikan produksi gas metana yang berlebihan tadi dan meregulasi kembali kita punya yang namanya sinyal di syaraf, karena tubuh kita itu all about communication. Semuanya adalah syaraf kita juga berkomunikasi, hormon kita juga berkomunikasi, cuma komunikasinya platformnya berbeda. Nah, metodenya di sini saya kasih nama adalah 3R. Nah, apa dok 3R ini? Pertama, R-nya adalah refeed. Yang kedua, R-nya adalah repopulate. Yang ketiga, R-nya adalah reactivate. Kita mulai dari yang refeed. Refeed itu simpelnya apa? Refeed itu adalah kita memberi makan bakteri baik ya yang tersisa gitu ya. Jadi kita pakai term yang gampang aja, karena kalau saya pakai term yang baru mungkin nggak banyak orang bisa memahami ya, yang opportunis tadi dan lain-lain. Nah, kita anggaplah kita punya bakteri baik tadi ya, yang bakteri-bakteri yang terzolimi tadi itu ya, memberi makan bakteri baik yang tersisa ya, itu jangan kita. Yang kedua adalah repopulate. Nah, dengan cara apa? Menambah keragaman spesiesnya itu melalui makanan. Tuh. Yang ketiga adalah reactivate, reaktivasi. Ya, kita mengaktifkan kembali sistem sapu otomatis ya, MMC-nya tadi. Jadi kita aktivasi kembali. Strateginya gimana? Ya, kalau untuk kita refeed tadi itu, kita melakukan yang namanya the power of 30. Ya, the power of 30. Apa dok maksudnya? Nah, tunggu dulu ya. Jadi the power of 30 ini ada penjelasannya. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa keragaman tanaman kita itu sama dengan keragaman bakteri. Kok bisa? Kenapa 30? Ya, karena setiap jenis tanaman itu punya serat dan fitonutrisi yang berbeda, yang akan memberi makan kita punya bakteri yang ada di usus. Itu tadi ya. Nah, jadi coba ya Sobat Sehat, saya tantang nih. Nah, buat tulis di kolom komen. Coba kira-kira masih ingat dong apa aja yang dimakan hari ini tadi. Misalnya kita yang nonton selama seharian, atau mungkin kalau yang nontonnya pagi yang dimakan kemarin deh gitu ya, buat yang nontonnya pagi. Yang kita makan selama 24 jam terakhir, ada berapa jenis makanan yang mengandung ini tadi ya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini yang dihitung ya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian kacang-kacangan dan biji-bijian. Kemudian rempah-rempah, kunyit, jahe, kayu manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kapulaga, cengkeh dan lain-lain ya. Dan juga jenis jamur-jamuran, jamur tiram, jamur kancing ya, jamur kuping dan lain-lain ya. Coba dihitung. Ya, selama satu hari itu ada berapa jenis totalnya sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian sama semuanya tadi itu? Apakah sampai 30 jenis yang berbeda? Nah, itu maksudnya ya. Jadi 30 jenis itu sebetulnya memang tidak harus kita dapatkan dalam satu hari. Tapi at least dalam arti kita pakai periode 1 minggu lah. 1 minggu kita bisa dapat nggak 30 jenis yang berbeda. Nah, dengan kita punya 30 jenis yang berbeda, itulah langkah awal, langkah simpel kita punya keragaman diversitas dari makanan, karena itu yang akan menentukan keragaman diversitas di usus kita. Itu cara yang paling simpel. Ya, yang kedua tadi adalah aktifkan sapu otomatis yang bersih-bersih dari migrating motor kompleks. Masih ingat ya? Nah, kita perlu untuk kasih waktu. Ya, kasih waktu usus kita buat bersih-bersih. Nah, ibaratnya saya kalau kasih analogi gini, kalau kita kedatangan rumah kita, kedatangan tamu terus, kan kita nggak bisa bersih-bersih kan? Kita perlu dalam arti tamunya pulang dulu baru kita bisa bersih-bersih gitu. Nah, jadi kita perlu jeda antara makanan kita. Ini kan tamu di usus kita. Nah, kalau kita kasih terus makanan, kapan dia bisa bersih-bersih gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya time restricted
feeding atau mungkin kita kenal dengan istilah intermittent fasting gitu ya. Nah, kenapa saya selalu bilang bahwa intermittent fasting itu manfaatnya selama ini banyak orang menjadikan itu adalah suatu cara untuk kita restriksi kalori. Itu adalah problemnya orang-orang yang melakukan intermittent fasting. Padahal sebetulnya intermittent fasting itu punya banyak sekali manfaat, salah satunya ini tadi ya, untuk membuat kita punya waktu untuk bersih-bersih usus kita. Ya, jadi MMC itu hanya aktif saat perut kosong. Ya, puasa minimal 4 jam antar makan. Nah, tapi kalau kita kebanyakan selama ini ya tiap 2 jam, tiap 3 jam udah makan gitu. Nah, ini kita minimal ya 4 jam, tiap orang beda-beda. Yang kedua adalah tentu ya hindari grazing. Ya, masih sama. Kalau orang makan terus-menerus mulai dari pagi, makan terus ya, nggak berasa karena makannya makan kecil, ngemil gitu. Jadi nggak berasa makan. Nah, ngemil yang terus-menerus itu juga akan menyebabkan sapu otomatis kita, MMC kita jadi shutdown, mati, nggak bisa bersih-bersih. Yang ketiga adalah kita perlu melakukan yang namanya hidrasi di saat yang tepat, terutama adalah ketika bangun tidur pagi. Ya kan, ini menyebabkan kita punya refleks gastrokolik yang menyebabkan kita punya keinginan BAB di pagi hari. Jadi hidrasi, minum pagi-pagi air putih, air hangat juga boleh. Nah, kemudian yang terakhir adalah kelola stres. Banyak saya handle pasien-pasien, wah dok saya stres saya tinggi dan lain-lain. Namanya orang hidup pasti punya stres, nggak mungkin orang hidup nggak punya stres. Cara kita untuk mengelola stres, memanage stres itu yang paling penting. Karena apa? Karena syaraf vagus kita yang tadi di enteric nervous system itu, kita nggak akan bisa punya refleks untuk pingin BAB. Coba bayangin kalau kita lagi tegang, kita lagi dalam stres yang tinggi, kan susah. Kita dalam arti bisa punya keinginan untuk BAB gitu. Nah, jadi kita memang perlu mengelola stres itu supaya kita punya motilitas usus yang normal. Kemudian kita juga bisa menambahkan suatu makanan ya yang sifatnya itu dia bisa ngusir si gas metana tadi. Namanya adalah makanan-makanan fermentasi, fermented food. Nah, yang perlu kita dapatkan adalah probiotik yang alami dulu. Itu yang perlu diutamakan, meskipun saya tahu sekarang banyak probiotik suplemen ya, tapi again kita perlu mengutamakan whole foodnya dulu, makanan alaminya. Tujuannya apa sih? Itu bisa menekan pertumbuhan bakteri ya yang menghasilkan gas metana yang berlebihan tadi, yang menyebabkan remnya si migrating motor kompleks ya. Pilihan terbaiknya apa? Kita bisa konsumsi yang namanya kimchi. Ya, kimchi saya kira di Indonesia udah terkenal ya. Tapi kalau sauerkraut ini belum terkenal. Sauerkraut itu dia juga kol yang difermentasi, kubis. Nah, kemudian kefir atau yogurt. Tapi sekali lagi jangan pilih yang rasa-rasa, pilih yang plain. Nah, karena apa? Karena yang plain itu dia kan nggak ada tambahan-tambahan perisa sintetis, kemudian gula dan lain-lain. Nah, ini juga bisa membantu untuk mempercepat waktu transit di usus. Dan yang ketiga, yang kita juga sering konsumsi, sering kali disepelehkan, namanya adalah tempe. Nah, selain itu juga kita bisa dapatkan yang namanya seperti natto, miso gitu ya. Cuma kalau orang Indonesia kan kebanyakan yang kenal adalah tempe. Nah, tempe ini juga sumber protein sekaligus probiotik yang baik untuk usus kita. Tapi sekali lagi, jangan tempe goreng, tempe mendoan ya. Kita perlu dapetin tempe dengan proses pengolahan yang baik ya. Bisa kita tumis, bisa kita panggang, bisa kita kukus ya. Jadi jangan semuanya tempe goreng gitu ya. Nah, ini tempe ini kalau kita proses pengolahannya baik juga punya efek baik di usus kita. Mulai dengan porsi yang kecil aja, terutama untuk orang-orang yang mungkin punya sensitivitas yang berlebihan, habis punya masalah penyakit-penyakit tertentu ya, ususnya masih sensitif ya, mulai dengan probiotik yang alami dalam dosis yang kecil dulu. Jadi kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya usus kita ya itu juga salah satu kunci yang besar untuk kita punya metabolisme yang sehat. Kalau kita punya masalah sembelit ya, sering sembelit gitu, kalau sesekali ya masih oke lah, mungkin punya problem tertentu ya. Tapi kalau sering sembelit ya, terutama untuk orang-orang yang banyak konsumsi obat-obatan, antibiotik ya dan lain-lain, itu kan juga bisa bikin sembelit ya. Nah, itu bukan cuma sekedar gangguan ya, kenyamanan, tapi juga suatu alarm yang perlu kita tahu bahwa tubuh kita ya itu punya gangguan ekosistem yang tadi kita bilang namanya adalah dysbiosis ya. Jadi jangan cuma ketergantungan sama obat-obatan kimia, tapi kita juga perlu menyelesaikan akar masalahnya. Semoga sampai sini bisa diterima, bisa bermanfaat, dan juga semuanya punya usus yang sehat. Stay fit and stay healthy. See you.